Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dengan izinnya kita dapat melanjutkan kajian rutin kita yang kali ini mengambil tema karakter utama khairu ummah. Jadi tema pengajian kita adalah khairu ummah. Kalau di dalam Al-Quran khairu ummah ya. Bisa dibaca khairu ummah, bisa dibaca khairu ummah, tergantung ini bahasa Arab ya, posisi kata dalam kalimat. Predikat khairu ummah itu dinyatakan oleh Allah dalam surah 3. Surah apa tuh surah 3? Al-Imran ya. Ayatnya 110. Jadi boleh buka Quran ini, kebetulan materinya di tempat lain, tapi saya sudah kirim PPT sama PDF-nya sama Pendik. Jadi kalau ada HP bisa ikut tuh, bisa di-share di HP ya. Bisa dilihat. Tapi ayatnya memang satu yang kita bahas, yaitu surah 3 Al-Imran ayat 110. Mari kita simak bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat khusus kepada kita semua umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Ya. Allah berfirman dalam ayat 110 Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, itu redaksi pertama ya. Lalu redaksi keduanya dikaitkan dengan ahlul kitab. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Jadi ayatnya pendek ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum. Kuntum itu artinya kamu semua. Kuntum. Kamu semua adalah khairu ummah. Kita sudah akrab nih dengan istilah khairu ummah ya. Artinya bahasa kita apa? Sebaik-baik umat. Kalau pakai bahasa Inggris itu ada degree of comparison atau isim tafdil kalau dalam bahasa Arab. Jadi misalnya baik, lebih baik, apa yang ketiga? Paling baik. Nah, paling baik itu namanya khairu ummah. Jadi bahasa Inggris itu good, better, best.
Jadi kata Allah, you are the best ummah. Asik juga ya, dapat predikat the best ummah. Tapi nanti kita bertanya, is it really? Are you really the best ummah? Itu pertanyaannya. Are you really the best ummah? Nanti Allah jelasin juga ciri the best ummah. Sehingga kalau ciri itu ada pada diri kita, you are the best ummah. Tapi kalau enggak, no, we are not the best ummah. Maybe we are the worst ummah. Tahu Bu, the worst Bu? Good lawannya apa? Bad. Kalau good, better, best. Kalau bad, apa ininya? Komparatifnya. Jelek, bad, worse. Jadi worse itu jelek sekali itu. The worst ummah. Waduh. Ini ahlun nar. Tapi kalau the best ummah, ahlul jannah. Insya Allah. Nah jemaah sekalian, itu pertama ya. Bisa muncul nggak bisa ya. Saya nggak tahu kalau dimasukin ke itu. Tapi ntar Pak Pandik lah di sharing ya, materi kita di sharing. Nah jemaah sekalian, saya baca sejumlah tafsir ya dalam bahasa Arab. Salah satu tafsir mengatakan begini, Allah tidak mengatakan antum, karena hampir sama itu. Antum dengan kuntum itu sama. Anta, antuma, antum. Tapi ini pakai kuntum dari kata kerja kana, berarti aktif. Kalau antum itu isim domir. Isim domir itu kata ganti. Wa huma hum hiya huma hunna. Putri Bapak nih jurusan bahasa Arab ya. Nanti bisa ditanya apa bedanya ungkapan kalimat pakai antum sama kuntum. Jadi kalau kuntum itu ada proses. Jadi ada upaya, ada proses. Tapi kalau antum terima jadi, antum khairu ummah, ente baik-baik semuanya. Tapi kalau kuntum itu dituntut sebuah proses untuk sampai kepada the best ummah, gitu. Jadi dalam sebuah tafsir dikatakan Allah tidak menggunakan isim domir orang kedua, ya. Orang kedua itu mukhatab namanya. Yaitu orang maksud saya kata ganti orang kedua mukhatab dalam bentuk jamak yaitu antum, tapi justru Allah menggunakannya dengan kuntum. Itu satu. Jadi kita memahami kenapa Allah menggunakan ungkapan kuntum khairu ummah. Jadi untuk tiba pada predikat khairu ummah, kamu harus do something. Jadi nggak ujuk-ujuk khairu ummah gitu. Tapi ada proses, Nah, jamaah sekalian, ayat berikutnya justru nih prosesnya nih. Ada 3 cirinya. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kata Allah, kalian akan tiba pada predikat khairu ummah apabila kalian semua membuat sebuah gerakan, amal jama'i namanya, membuat sebuah gerakan. Apa gerakannya? Ta'muruna bil ma'ruf. Semuanya bergerak melakukan yang baik-baik untuk kehidupan ini. Jadi berbagai sisi hidup itu kita kembangkan. Apakah pendidikan, apakah ekonomi, apakah sosial, bahkan pada tingkat yang sangat mempengaruhi karena ada decision making di sana, pada tingkat politik misalnya. Ini kan penting untuk jadi khairu ummah. Hari ini kalau tadi saya katakan, betulkah kita the best ummah?
maka pasti kita akan menggeleng. No. Kenapa? Kita semuanya tidak mempunyai satu gerakan untuk mengubah kondisi. Bahkan kita mengikuti kondisi gitu. Jadi seperti di bidang politik misalnya, ketika politik berada di tangan bukan orang-orang yang pro ma'ruf, maka yang terjadi adalah lawannya tadi. Justru yang muncul adalah kemungkaran. Kemarin kami wisuda mahasiswa kami ya. Kebetulan ada the founding father dari institut itu, anggota dewan Komisi 8, dia nyinggung-nyinggung juga tuh kekuasaan karena dia orang politik ya. Jadi dia bilang kemarin ada rame-rame di Kaltim, semua gubernur disuruh datang. Bawa apa? Bawa air sama tanah gitu. Bikin apa? Ruatan. Kenapa bisa ini berlangsung? Karena kekuasaan ada di tangan Pak Jokowi. Kenapa Jokowi mau bikin ruatan dan gubernur diminta datang lalu mendengar titah Jokowi, semuanya datang dengan memenuhi titah, termasuk Pak Anies bawa tanah dari kampung apa ya. Terus baru ngomong macam-macam dah tuh ya, masing-masing gubernur ya. Ini terjadi kenapa? Karena ada kekuasaan politik di tangan seseorang. Yang dibawa ikut. Satu. Yang kedua juga ketika banyak, ini pengaruh politik ya, bagaimana politik ya. Belum pendidikan, belum ekonomi ya. Ekonomi katanya nanti Ramadan langka apa nih? Minyak. Ya, itu satu ya. Nah jemaah sekalian, ada lagi yang mudah-mudahan video itu salah ya, tapi itu sudah menjadi rahasia umum. Ketika Pak Jokowi dengan ada teksnya tapi nggak dia baca, dia bilang ini ASN, TNI, Polri nggak boleh tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Itu satu. Karena kalian bagian dari kekuasaan. Ada yang mengagetkan saya. Di TNI, di Polri tidak ada demokrasi. Itu kan. Katanya negara demokrasi. Harusnya dia mengatakan ada demokrasi. Kalau menurut saya pribadi, demokrasi itu ada. Ketika demokrasi itu diberlakukan di TNI Polri, mereka memang mentaati pimpinan, tapi bukan tidak ada demokrasi. Tapi beliau mengatakannya tidak ada demokrasi. Wah, bahaya sekali itu. Itu viral. Jadi kalau kita ungkapkan di sini sekedar contoh bahwa ketika kekuasaan itu berada di tangan seseorang, maka dia bisa berlaku apa saja. Itu bahayanya gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin, menariknya ini ukhrijat linnas. Jadi kita menjadi role model untuk kemanusiaan umat Islam ini. Ini dalam sekali nih firman Allah ini. Ukhrijat linnas, yang ditampilkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi manusia ini kan banyak ya, ada belahan dunianya, Eropa, Amerika, benua Australia, Timur Tengah, Afrika, Asia gitu. Tapi di antara aneka macam manusia itu, you are the best ummah among them. Ini kalau baca ayat ini pendek tapi sangat menyentuh ya.
kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Masya Allah, ukhrijat linnas itu luar biasa. Di tengah-tengah globalisasi, ketika mencari role model mana umat terbaik, bangsa terbaik, you are umat Islam yang terbaik. Tapi kenyataannya itu tadi yang saya katakan, ketika kita melihat ke dalam, betulkah kita the best ummah? Nah, tapi Allah memberikan jawabannya. Cirinya 3 kalau kalian ingin the best ummah. Ta'muruna bil ma'ruf. Lakukan sebuah gerakan yang menyebarkan berbagai kebaikan-kebaikan dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi kita didorong oleh ajaran Islam ini oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh kita bersama. Nah, untuk ini Nabi Muhammad SAW pernah juga kita ungkap di ruangan ini. Itu dalam satu hadis yang panjang gitu ya, riwayat Muslim. Kata beliau, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Ini menarik sekali pernyataan Rasulullah. Kata Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, qawi, atau kata lainnya itu yang powerful. Orang mukmin yang powerful, khairun. Ini juga isim tabdil tuh. Jauh lebih baik. Dia bentuknya komparatif tadi, better ya. Is better than. Kalau khairun, kalau bahasa Arab tuh isim tabdil cuma 2. Kabirun, bentuk superlatifnya akbar. Sogirun, apa coba? Asgor gitu. Ya. Thayyibun, kata-kata sifat atyab. Gitu. Hasanun, ahsan. Gampang tuh bahasa Arab tuh belajarnya ya. Ngomongnya gampang kan. Sampai sekarang gak mudeng ya. Pak Robi bertahun-tahun sampai udah bab mana baru. Jadi kata Nabi, orang mukmin yang powerful, khairun, jauh lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan jauh lebih dicintai Allah. Jadi kita dicintai Allah, tapi kalau kita powerful, Allah lebih cinta lagi pada kita. Masya Allah. Minal mu'minid dhaif, dibanding dengan orang mukmin yang apa lawan powerful? Dhaif. Dhaif apa tuh? Lemah. Bahasa asingnya apa? Powerless. Tambahin less belakangnya. Nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan. Tapi yang menarik jamaah sekalian, kata Nabi, wa fi kullin khair. Tapi kalau kalian dalam kondisi beriman tetap baik. itu indahnya Rasulullah ya. Wa fi kullin khair. Yang nggak baik apa? Kalau Anda kafir. Tapi kalau Anda mukmin, wa fi kullin khair. Jadi ada catatan kakinya tuh. Kalau kalian powerful, baik dan Allah cinta. Tapi kalau kalian lemah, powerless, nggak apa-apa. Negeri yang kaya katanya, tongkat lautan, kata Kus Plus itu ya. Lagunya menarik sekali itu. Nah, jamaah sekalian, selanjutnya Nabi mengatakan, ini kena hadis panjang, kita ambil potongannya aja ya. Jadi setelah dia membuat catatan, kalau Anda beriman, Anda tetap baik. Yang nggak baik kalau Anda kafir. Tapi habis itu dia mengatakan begini, kata Rasulullah, ikhris ala ma yanfa'u. Oleh karena itu bekerja keraslah. Jadi kerja keras itu ajaran Rasulullah. Jadi salah kalau orang misalnya menghabiskan waktunya, mohon maaf ini ya, kalau masih muda dengan wirid.
ini penting diperhatikan nih, karena saya ini orang pesantren. Jadi di pesantren itu salah satu yang selalu didawamkan adalah wirid. Tapi yang menarik adalah saya punya guru namanya Kiai Aisyah. Kemudian ada lagi saya punya guru juga namanya Kiai Abdul Hamid. Satu kali yang pertama berhubungan dengan saya. Saya masih muda, saya senang wirid, Pak. Karena saya sering baca buku tasawufnya Al-Ghazali. Lalu guru saya Kiai Aisyah lihat, kamu kalau sholat kok lama, nggak keluar-keluar. Apa yang kamu baca? Saya wirid, saya bilang itu. Saya baca tahlil sebanyak-banyaknya, saya baca sholawat sebanyak-banyaknya. Dilarang sama guru saya. Kamu masih muda. Dia bilang, kamu masih muda, nggak boleh wirid panjang-panjang. Kamu harus kerja keras membangun masa depan kamu. Jadi rupanya Kiai ini minta wirid itu hanya cocok katanya untuk orang-orang yang kayak kita Bani Bal sekarang, para veteran. Kalau Pak Dokter walaupun udah sama sepuhnya sama saya, tetap ada aktivitas. Nggak apa-apa. Wiridnya wirid fi'liyah itu, menyebar kebaikan gitu kan, nggak ada masalah. Karena bentuk zikir itu kan ada zikir qauli dengan banyak membaca, ada zikir fi'li banyak berbuat, ada zikir qalbi gitu. Qalbi itu satu. Artinya saya diingatkan, yuk belajar. Nanti kalau udah umur 60 baru. Padahal guru saya itu wirid dulu, dia nggak kerja apa-apa dia gitu. Nggak kerja apa-apa dia. Itu satu. Yang kedua, Kiai Abdul Hamid. Saya punya kawan bankers. Istrinya ikut pengajian Kiai Abdul Hamid. Anak saya pondok di tempat beliau. Terus dia lihat istri kawan saya ini senang wirid, tapi oleh Pak Sang Kiai di stop. Kamu masih muda. Kamu masih punya suami? Iya Pak Kiai. Masih punya anak? Iya Pak Kiai. Urus suamimu, urus anakmu dengan baik, itu jauh lebih baik daripada kamu muter tasbih beribu-ribu kali. Artinya apa? Kiai pun melarang ketika kita produktif itu menghabiskan usia produktif kita untuk sesuatu yang sebetulnya baik gitu. Tapi ada yang jauh lebih baik. Nah itu yang kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk. Bekerja keraslah kalian untuk menghasilkan hal-hal yang kalian butuhkan dalam hidup ini. Nah hari ini ada konflik Rusia dengan Ukraina. NATO berani nggak lawan Rusia? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena Rusia punya alat perang yang canggih, sampai ke bom nuklir katanya. Tapi kalau waktu terjadi perang dunia itu ya, perang dunia. Nah, powerful itu bisa menggetarkan lawan. Di Quran juga begitu. Allah mengatakan, buatlah persiapan-persiapan dalam konteks perang itu. Kekuatan yang bisa menggetarkan lawan kalian. Sama itu di Quran begitu. Nah, Nabi juga menyuruh ihris ala ma yanfa'uk. Terus yang kedua, wasta'in billah. Kalau kamu sedang bekerja keras menghasilkan sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, jangan lupa mohon pertolongan Allah. Wasta'in billah. Jadi Allah harus disertakan. Itu yang tadi oleh Ustaz Ahmad tuh ya, ketika bicara ulul albab. Salat subuh tuh ayatnya itu surah Al-Imran 190 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang hanya bisa dimengerti oleh ulul albab. Ulul albab itu artinya orang yang punya akal sehat dan hati nurani. Jadi tidak sekedar dia berakal sehat, tapi nuraninya hidup. Tapi Allah jelaskan, who is ulul albab? Siapa itu ulul albab?
alladzina yadhkuruna Allah. Ulul albab itu orang yang selalu ingat Allah. Wirid itu ingat Allah, zikir kan isinya kan. Zikir itu ingat Allah. Wirid itu mengulang-ulang zikir tadi. Itu satu yang saya katakan tadi, apa namanya, zikir kauli. Tapi ada zikir fi'li. Pak dokter zikir fi'li. Dia ingat Allah lalu berbuat baik kepada orang banyak. Itu sama nilainya. Jadi ciri orang yang berakal sehat dan berhati nurani, istilahnya itu ulul albab, orang yang selalu ingat kepada Allah. Apa ayatnya? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu satu cirinya. Qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim dalam kondisi berbaring. Artinya in any condition, in any situation, ulul albab itu selalu ingat Allah. Itu makna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi punya makna metafor bahwa ulul albab itu orang yang selalu ingat Allah di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Itu ulul albab. Satu. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia menggunakan pikirannya, dia menggunakan kemampuan intelektualnya untuk melakukan apa? Observing, penelitian. Jadi akalnya digunakan untuk kegiatan keilmuan. Coba, itu ajaran Islam itu luar biasa itu. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi. Itu luar biasa itu. Jadi ulul albab itu orang yang akalnya sehat, hatinya hidup, kerjanya dekat dengan Allah, lalu aktivitasnya memikirkan penciptaan langit dan bumi, bukan memikirkan Allah. Dan dalam hadis tidak boleh, kita diminta nggak boleh memikirkan Allah, tapi yang harus kita pikirkan adalah ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Pikirkan semua ciptaan Allah, jangan pikirkan Allah, karena otakmu tidak akan sampai. Itu dua, ciri kedua. Jadi zikir, fikir, itu ciri orang ulul albab. Kemudian yang ketiga tadi dibacakan dalam surat kita itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina azabannar. Dia mengakui kelemahan dirinya, lalu dia berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, apa saja yang kau buat di alam ini, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat gitu. Jadi apa yang Allah ciptakan ada manfaatnya gitu. Nah, ini kerja ilmuwan, dan ilmuwan itu dituntut oleh ajaran agama kita. Al-Imran yang sama nih, surah 190 191 sampai tadi terakhir tuh ya, di ujungnya orang mukmin tuh ya alladzina amanu isbiru wasobiru warobitu, itu ditutup dengan perkataan atau pernyataan Allah, isbiru, bersabarlah kalian dalam menjalani hidup ini. Jadi sabar itu bagian yang harus kita apa? Wasobiru, perteguh kesabaran kalian. Kemudian warobitu, bersiap-siaplah di batas-batas negara kalian. Jadi kita diminta memelihara negara ini oleh Allah. Jangan sampai ada infiltrasi asing masuk, lalu negara dikuasai oleh orang asing. Coba sampai ke sana ajaran Islam itu. Nah, jamaah sekalian, inilah yang tadi di muka ayat yang kita sedang bahas, al-ma'ruf, kebaikan-kebaikan, al-ma'ruf. Jadi segala upaya yang memang dibutuhkan oleh kehidupan kita. Nah, kita di Indonesia beruntung ada Pindad, bisa bikin itu ya. Tapi nggak tahu di bidang-bidang lain ya.
Dibilang Cina begitu berjaya ya. Kita ke pasar, semua produk mana? Cina semua, harganya murah-murah. Kalau kita yang bikin harganya mahal. Minyak juga ini yang bikin siapa nih? Chinese juga ya, Chinese juga. Ada seorang ustadz yang nyaranin, udah 2 minggu jangan ngegoreng apa-apa, itu minyak keluar sendiri nanti kata. Karena dia nggak laku nanti kata. Tapi kita nggak pernah kompak gitu kan. Tapi kalau ustadznya didengerin, 2 minggu jangan goreng apa-apa, semuanya direbus. Yang biasa makan gorengan nggak kehilangan deh. Nah jemaah sekalian, itu ciri yang pertama. The best ummah lahir dari sebuah gerakan melakukan al-ma'ruf. Satu. Tapi rupanya nggak cukup dengan gerakan al-ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Ada gerakan yang mengimbanginya. Sebuah gerakan untuk menahan al-munkar. Saya nggak tahu apakah di IKN kemarin itu termasuk munkar. Atau itu apa namanya, local wisdom. Ada istilah local wisdom ya. Local wisdom itu apa? Ada istilah local wisdom apa? Local wisdom. Ya kebudayaan setempat kan, kebudayaan. Tapi itu kan jelas-jelas kebudayaan syirik. Sudah banyak diulas oleh banyak pihak ya. Tapi karena kekuasaan ada di tangan Pak Jokowi mau apa aja yang lain nurut. Mohon maaf saya juga menyimpang dikit. Misalnya ada, ini orang Nasrani seneng banget nih dengan si Saifuddin. Asik tuh dia tuh. Jadi orang Nasrani kerja kerasnya itu sekarang disupport. Sangat mengagetkan. Menteri Agama diminta menghapus 300 ayat Al-Quran yang intoleran tuh. Mahfud marah-marah itu kan. Alhamdulillah juga tuh bisa marah-marah dia. Karena selama ini Pak Mahfud kan kesannya nunut juga gitu kan. Nunut juga gitu. Gak tahu ini kondisi kita negeri ini. Nah jamaah sekalian, jadi harus ada pengimbang. Wa tanhauna 'anil munkar. Nah yang terakhir, yang ketiga, ciri untuk meraih posisi the best ummah, wa tu'minuna billah. Kalian bisa menjadi the best ummah kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah bahas tuh pada bulan lalu surah Al-Hujurat surah 49 ayat 15. Orang beriman itu siapa? Alladzina yu'minuna billah wa rasulih summa lam yartabu. Dia tidak ragu-ragu lagi dengan imannya. La syakka fi, kemudian wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat ayat 15. Wa tu'minuna billah. Kalian akan menjadi the best ummah kalau kalian betul-betul mengimani Allah tanpa ragu-ragu, Allah dan Rasulnya, maksud saya tadi, tanpa ragu-ragu, kemudian berjihad. Berjihad itu apa? Tadi yang kata Rasulullah, ikhris ala ma yanfa'uk, bekerja keraslah kalian. Jadi jihad itu tidak semata-mata perang. Karena istilah perang di Quran itu qitalun. Qital itu artinya perang. Tapi kalau jihad itu upaya sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah, termasuk perintah perang. Nah, jadi ketika Allah mengatakan wa tu'minuna billah, dan kalian akan mencapai the best ummah kalau kalian semuanya mengimani Allah dan Rasulnya tanpa ragu-ragu. Itu yang hebatnya, ayat itu mengatakan summa lam yartabu. Ini kan persoalannya kita sering ragu-ragu, sering takut gitu. Wajahadu fi sabi wajahadu bi amwal wajahidu fi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian kita berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Kalau itu sudah ada pada keimanan kita, maka ulaika humus shadiqun. Anda telah menjadi orang-orang beriman yang benar, yang benar.
Jadi syaratnya ternyata 3. Gerakan melakukan kebajikan, gerakan menahan kemungkaran. Kalau itu dilakukan, lalu diiringi dengan jihad tadi, wa tu'minuna billah, maka akan tercapailah the best ummah. Dan ini sudah tercapai di masa Rasulullah. Islam tersebar ke seluruh dunia. Dilanjutkan lagi pada masa sahabat, era sahabat. Dilanjutkan lagi pada masa Bani Umayyah. Dilanjutkan lagi pada masa Bani Abbasiyah. Habis itu mulai nyungsep kita sebagai umat sampai hari ini gitu. Nah, saya kira sampai sini dulu. Jam 6 sudah. Mudah-mudahan apa yang kita angkat hari ini kita bahas bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi bahannya ada di Pandik itu, ya. Di sana kebetulan ada hadis-hadis yang saya kutip, jadi tidak ini. Jadi kita bisa mendapat keterangan lebih lanjut ciri selain 3 tadi itu, bagaimana secara sosial ciri the best ummah itu. Demikian jemaah sekalian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.